Selamat hari Minggu adik-adik yang di rumah. Shalom. Shalom Kakak Evelyn. Shalom Kak Liontin. Shalom adik Tiwi. Shalom Kak Liontin. Iya, bagaimana semua kabarnya hari ini? Luar biasa, Yesusku hebat, Yesusku dahsyat. Yes, yes, yes. Nah adik-adik, kita bersyukur karena Tuhan Yesus begitu baik dalam kehidupan kita. Dia sudah menjaga, melindungi kita dari seminggu yang lalu hingga pagi ini kita boleh beribadah, memuji namanya, terlebih mendengarkan akan firman-Nya. Untuk itu adik-adik, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah. Kakak undang kita semua untuk bangkit berdiri. Bersama kita mengangkat pujian. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita lipat tangan dan kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah membangunkan kami di pagi hari yang indah ini. Sekarang yang Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Tuhan berkati agar ibadah ini boleh berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus masih senantiasa memberi kita berkat lewat matahari yang terus bersinar dan alam yang begitu indah. Untuk itu kakak minta untuk kita semua mengangkat pujian yang berjudul Matahari Bersinar Terang. Adik-adik, Tuhan menciptakan kita amat sempurna. Juga Tuhan memberikan kita akal, pikiran untuk kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Untuk itu masih dalam keadaan berdiri bersama kita mengangkat pujian. Lihatlah tubuhku dicipta amat sempurna. Hasilkan semua karya.
siapkan hati, kita akan menyembah Tuhan dengan penuh kesungguhan. Masih dalam keadaan berdiri, bersama kita mengangkat pujian Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Adik-adik, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kakak minta semua untuk duduk yang tenang dan kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kita mengangkat pujian yang berkata, Firman-Mu pelita bagi kakiku. Shalom adik-adik. Ya, pada pagi hari ini Kakak Jeje senang sekali dapat bertemu dengan adik-adik kembali. Nah, adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Ya, kalau sudah siap, Kakak Jeje mau ajak adik-adik untuk dalam sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, dan kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagimu ya Allah.
Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah bersama-sama memuji dan membesarkan nama-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami sekarang, kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan memberkati supaya kami mendapatkan fokus yang baik, kami tidak bermain selama mendengarkan cerita. Tuhan juga memberkati kakak pengasuh yang akan membawakan cerita ini sehingga boleh tersampaikan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik, tadi kita sudah berdoa dan sekarang kakak JJ ajak adik-adik untuk duduk dengan tenang karena kita mau mulai mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Tapi sebelumnya kakak JJ mau tanya, adik-adik senang tidak melihat burung-burung di sekitar adik-adik? Nah, kalau senang, kira-kira burung jenis apa ya yang sering adik-adik lihat? Nah, kalau kakak JJ sering lihatnya ada burung urip, burung kakatua, dan banyak sekali. Nah, adik-adik tahu tidak kalau burung-burung di sekitar kita itu Allah menciptakannya sangat baik. Bahkan Allah memelihara dan mengenal ciptaannya satu persatu. Nah, adik-adik tahu suara burung itu seperti apa? Coba adik-adik di rumah tiru suara burung. Kakak JJ kurang bisa tiru, tapi kira-kira suaranya begini. Cicit, cicit. Nah, merdu sekali ya suaranya. Apalagi kalau kita mendengar suara burung pada pagi hari. Biasanya kita dengar kalau kita baru bangun tidur, ada suara-suara burung berkicau di sekitar rumah kita. Nah, kakak mau tanya lagi, adik-adik pernah tidak melihat burung gagak? Wah, burung gagak itu yang kayak gimana ya? Nah, kalau burung gagak, dia itu sangat besar. Dia mempunyai bulu yang berwarna hitam mengkilat, serta paruhnya yang cukup besar. Nah, paruh itu digunakan untuk mengambil makanan. Mengambil makanan terus dibawa ke sarangnya untuk dimakan. Nah, tahu tidak adik-adik burung gagak itu makannya apa? Nah, makannya itu bukan biji-bijian, bukan buah-buahan seperti burung-burung lain yang mereka makan itu. Tetapi burung gagak dia memakan daging. Wah, bukan cuma kita ya adik-adik yang makan daging, tetapi burung gagak juga. Adik-adik tahu tidak suara burung gagak itu seperti apa? Kalau kakak JJ kurang tahu kakak JJ kurang pernah lihat burung gagak secara langsung. Tetapi yang kakak JJ tahu, burung gagak itu suaranya besar dan tidak merdu. Kira-kira suaranya seperti ini. Kak, kak. Wow, suaranya aneh tuh adik-adik. Nah, walaupun begitu, tetapi Allah juga mengasihi burung gagak itu. Allah bahkan memakai burung gagak untuk menolong umatnya. Nah, adik-adik kakak mau tanya lagi, kira-kira adik-adik sudah siap atau mau tidak mendengarkan sebuah cerita di Alkitab tentang Allah memakai burung gagak untuk menolong seseorang? Nah, kalau sudah siap, mari adik-adik kita nonton atau menyimak video berikut ini. Ahab, anak Omri, menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38, memerintah 20 tahun lamanya di Samaria. Maka ia mengambil pula Izabel menjadi istrinya, anak Etbaal, raja orang Sidon. Ahab melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Kemudian ia membuat mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera, dan Ahab melanjutkan bertindak demikian, sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan, Allah Israel, lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahuluinya. Datanglah firman Tuhan kepada Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead. Pergilah, perlihatlah
perlihatkanlah dirimu kepada Ahab. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Lalu berkatalah Elia, Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit. Lalu ia pergi, dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum dari sungai itu. Nah adik-adik, kita tadi sudah mendengar cerita melalui video yang tadi adik-adik sudah nonton. Nah sekarang Kakak Jeje mau ajak adik-adik untuk membuka Alkitabnya. Nah mari adik-adik kita buka Alkitab, kita buka dari kitab 1 Raja-Raja. Nah kakak ulang, kitab 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-17. Ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Nah kakak ulang sekali lagi, 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-17 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Kalau adik-adik di rumah sudah membuka dan sudah mendapatkannya, kakak Jeje ajak untuk kita membacanya secara bersama-sama. Setelah kakak membacakan judul perikopnya. 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-17 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6 dengan judul Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau ku katakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Nah adik-adik, amin firman Tuhan. Tadi kita sudah menonton video, kita sudah melihat cerita tentang Nabi Elia. Nah adik-adik, apa yang kita bisa lihat dari cerita tadi? Bahwa Nabi Elia dia adalah seorang yang taat kepada perintah Allah. Ya dia dimanapun atau kemanapun dia diperintahkan, dia menuruti. Bahkan dalam masa susahnya, dia tetap dipelihara oleh Allah. Buktinya Allah mengirimkan burung gagak tadi kepada Nabi Elia untuk membawakan makanan. Nah adik-adik, bukan cuman kepada Nabi Elia, tetapi kepada kita juga adik-adik. Kita juga di rumah, Allah pelihara kita dalam setiap kondisi kita. Nah mungkin sekarang tidak seperti Nabi Elia yang dulu Tuhan kirimkan burung gagak untuk bawakan roti, bawakan daging, bawakan makanan. Tetapi sekarang Allah memakai orang tua kita untuk memberikan kita makanan. Dan bukan cuma makanan, tetapi banyak sekali berkat yang Tuhan atau Allah berikan kepada kita. Nah adik-adik, contohnya juga seperti sekarang kalau adik-adik nonton di televisi atau nonton di YouTube, adik-adik melihat banyak anak-anak kecil, banyak orang-orang yang di luar sana yang sedang kesusahan karena masa pandemi ini, yang tidak bisa bekerja, yang tidak bisa menghasilkan uang, maka mereka juga kesusahan untuk mendapatkan makanan. Atau contoh lain adik-adik, misalnya adik-adik menonton di televisi ada yang terkena bencana, banjir, gempa bumi, tsunami.
Nah, pasti mereka akan kesusahan untuk mendapatkan makanan kan? Nah, mereka itu Tuhan akan membantu melalui banyak hal, melalui orang-orang yang memberikan sumbangan, misalnya sumbangan uang atau makanan. Itu salah satu cara bahwa Allah memelihara mereka. Nah, sekarang kakak mau tanya adik-adik. Adik-adik kalau makan di rumah berapa kali sehari ya? Nah, mungkin ada yang 2 kah, ada yang 3 kah, atau ada yang 5 kah, 10 kah? Wih, banyak sekali. Nah, kalau kakak Jeje biasa makan di rumah paling 2 atau 3 kali sehari. Nah, adik-adik kita harus mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas berkat yang Tuhan kasih kepada kita melalui makanan. Karena itu yang Tuhan mau. Makanya setiap kali kita kalau menerima berkat, kita mau makan, kita diajarkan untuk berdoa. Nah, berdoa itu untuk apa? Yang tadi kakak bilang, untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Sekarang kakak mau tanya, sudahkah adik-adik setiap kali mau makan atau menerima sesuatu adik-adik mengucap syukur? Nah, kalau belum, kakak ajak kita hari ini untuk belajar untuk mau tetap terus rajin berdoa. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan. Kiranya firman ini boleh berguna untuk adik-adik di masa sekarang dan adik-adik mau mengucap syukur atas setiap kondisi yang adik-adik boleh rasakan saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adik-adik, untuk meresponi firman Tuhan yang telah kita dengar pada hari ini, mari kita mengangkat pujian yang berkata, Allah itu baik. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan syukur kita. Semua persembahannya dilipat yang rapi. Masukkan dalam pundi persembahan yang sudah disediakan oleh orang tua kita. Mari kita mengangkat pujian, bersyukur kepada Tuhan. Ya, adik-adik, sekarang kita akan berdoa, doa syafaat sekaligus doa persembahan. Kakak ajak untuk adik-adik semua dalam sikap berdoa kembali, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, dan kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami ucap syukur dan berterima kasih atas kasih-Mu, penyertaan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah bersama-sama memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu tentang Nabi Elia yang Tuhan boleh senantiasa memelihara Nabi Elia dalam kehidupannya. Karena Tuhan, kami percaya dalam kehidupan kami juga Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang baik, yang senantiasa mau menyertai dan memberkati kami sepanjang kehidupan kami, terlebih dalam masa pandemi ini. Terima kasih ya Tuhan, dan juga kami berdoa ya Tuhan untuk kami semua anak-anak-Mu, walaupun dalam masa pandemi yang saat ini dan kami memiliki keterbatasan dalam beraktivitas, kiranya Tuhan boleh tetap terus memberkati kami dalam pertumbuhan kami, dalam sekolah kami ya Bapa. Kiranya walaupun dari rumah saja Tuhan boleh memberkati
sehingga kami tetap terus boleh rajin belajar ya Tuhan, boleh mengerti akan pelajaran yang kami terima. Dan juga Tuhan memberkati keluarga kami, memberkati mama papa, memberkati kakak dan adik kami. Tuhan jaga, lindungi, sertai sehingga boleh diberikan kesehatan senantiasa. Dan juga Tuhan memberkati orang tua kami yang dalam masa bekerja mereka, dan kiranya dimanapun mereka berada, Tuhan boleh menyertai mereka supaya dalam pekerjaan mereka boleh benar-benar dilindungi oleh Allah, dan juga mereka boleh diberikan kesehatan. Terima kasih ya Bapa, berdoa juga untuk kakak-kakak pengasuh yang setia untuk melayani kami ya Tuhan dalam sekolah minggu. Kiranya Tuhan boleh memberkati dalam setiap tugas dan pekerjaan mereka. Tuhan memberkati, berikan kesehatan, sehingga Tuhan dalam melakukan aktivitas di antara tanggung jawab pekerjaan dan pelayanan boleh membagi waktu dengan baik. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa, serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang boleh tetap terus menyertai, melimpahkan berkat kepada kami, karena kami percaya bahwa Engkau adalah Allah, sumber berkat dan sumber kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami juga sudah memberikan persembahan syukur kepadamu. Kiranya Tuhan boleh memberkati persembahan ini agar boleh berbau harum di hadapan-Mu ya Bapa, dan boleh digunakan untuk perluasan pelayanan-Mu. Terima kasih ya Bapa, ini doa kami, tapi sebelumnya kami memohon ampun ya Bapa kepada-Mu. Kiranya selama ibadah ini berlangsung, kalau kami bermain ya Tuhan, kami ganggu-ganggu teman atau ganggu-ganggu saudara kami, kiranya Tuhan boleh ampuni kami ya Tuhan, supaya ibadah ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang baik melalui pengorbanan Yesus Kristus yang boleh menebus segala dosa kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita di pagi hari ini. Kakak minta semua untuk bangkit berdiri dan kita menyanyi lagu Ada Satu Sobatku Yang Setia. Adik-adik, untuk menutup ibadah pada pagi hari ini, mari kita dalam sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali lagi kami menghampiri tata kekudusan-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Pada saat ini ya Bapa, kami telah menyelesaikan
rangkaian ibadah kami. Kiranya ibadah yang telah kami lewati ya Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dan kiranya kami memohon damai sejahtera dan kasih karunia dari Allah Bapa akan menyertai kita semua mulai saat ini, kekal hingga selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, demikianlah ibadah kita di pagi hari ini. Kakak mengingatkan kita bahwa kita masih ada dalam masa pandemi COVID-19. Untuk itu, bila adik-adik mau keluar rumah, tetap mematuhi protokol kesehatan. Adik-adik, kakak ingatkan pula untuk tetap terus rajin belajar dan rajin membaca kitab serta berdoa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. ayatnya yang kedua A. Pujilah Dia karena segala perkasaannya. Mazmur 150 ayat 2a. Pujilah Dia karena segala perkasaannya. Mazmur 150 ayat 2. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Mazmur 150 ayat 2 berbunyi, pujilah Dia karena keperkasaannya. Terima kasih. Shalom.